Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan yang paling penting adalah semoga utang-utang kalian dipermudah dan dilancarkan pembayarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini gue akan membahas masalah resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi Kredipo. Karena banyak juga ya yang menanyakan tentang, Bang, coba bahas aplikasi Kredipo dong. Nah, ini adalah salah satu video yang tepat banget buat kalian tonton, terutama buat nasabah yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Kredipo. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Baik teman-teman ya, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi ya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum bergabung nih di channel gue mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar pinjaman online yang gue berikan. Dan untuk teman-teman yang sudah mensubscribe, gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin. Nah, baik teman-teman ya, lanjut kita ke pembahasannya. Jangan sampai kalian telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Kredipo. Ya, dikarenakan aplikasi Kredipo ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online terbesar yang ada di Indonesia. Dan banyak penggunanya di seluruh daerah atau wilayah yang tersebar di Indonesia. Dan ada DC lapangan yang samper ke rumah di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi Kredipo salah satunya adalah DC lapangan yang pasti ya samper ke rumah kalian teman-teman. Ya, baik teman-teman ada di pelosok atau di kota. Ya. Jangankan di kota teman-teman ya, di pelosok pun ya itu bakal disamperin oleh DC lapangan Kredipo. Untuk tagihannya ya, jangankan yang jutaan, yang ratusan ribu ketika kalian telat bayar atau gagal bayar pasti disamperin DC lapangan Kredipo. Kenapa gue katakan seperti itu? Karena banyak kasus yang seperti itu teman-teman ya, yang disamperin DC lapangan ketika gagal bayar ratusan ribu. Nah di sini gue akan berbagi pengalaman teman-teman ya, karena gue juga memang pernah gagal bayar di aplikasi Kredipo pada tahun 2021. Dimana tagihan gue di aplikasi Kredipo itu sebesar 7 jutaan teman-teman. Nah nanti buktinya gue taruh di sampingnya. Nah di situ ada tagihan gue ya ketika gue gagal bayar di aplikasi Kredipo itu sebesar 7 jutaan kalau di total ya. Dengan per bulannya itu ya kurang lebih 1 jutaan gue setiap membayarnya gitu. Karena gue tidak bisa membayar ya, akhirnya DC lapangan itu samper ke rumah. Nah samper ke rumahnya itu setelah berapa bulan bang? Ya, ini tergantung teman-teman ya, tergantung dari DC lapangan masing-masing. Ada yang 1 bulan disamperin, ada yang 1 minggu disamperin teman-teman. Ini tergantung teman-teman. Yang pasti DC lapangan Kredipo itu samper ke rumah kalian. Jadi kesimpulannya ya buat teman-teman, jangan sampai gagal bayar lah atau telat bayar di aplikasi Kredipo. Nah, kenapa gue katakan seperti itu teman-teman ya? Karena ini menurut pengalaman gue pribadi, ketika gue gagal bayar di aplikasi Kredipo, gue disamperin itu sampai 5 kali teman-teman. Bayangin ya, 5 kali gue disamperin oleh DC lapangan Kredipo. Yang pertama itu samper ke rumah. Selang 2 minggu atau 1 minggu, 2 orang ke rumah lagi. Nah itu dari selang waktu 5 kali DC lapangan Kredipo datang itu selang 1 mingguan teman-teman. Ada yang 2 minggu langsung ke rumah lagi. Jadi dia tidak berhenti-hentinya menagih nasabah yang gagal bayar gitu. Di grup kawan pinjol juga memang seperti itu teman-teman ya. Ada yang sampai 10 kali disamperin DC lapangan Kredipo. Ya. Debt collector lapangan Kredipo ini memang benar-benar menagih nasabah yang gagal bayar. Ya, dengan cara apapun dia menagih, teman-teman.
Ya, jadi kenapa gua katakan jangan sampailah kalian gagal bayar di aplikasi Kredipo kalau nggak mau pusing gitu ya. Karena memang itu tugas dia gitu. Kenapa DC Kredipo itu sering menagih nasabah yang gagal bayar? Debt collector lapangan Kredipo itu bukan outsourcing, teman-teman. Ya. Jadi dia masuknya sudah dari pihak Krediponya sendiri. Ya. Nah, si DC-nya ini adalah karyawan dari Kredipo. Cuma di bagian lapangan. Ya. Makanya untuk debt collector lapangan Kredipo itu gencar menagih nasabah yang gagal bayar. Ya. Di sini gue bukan menakut-nakuti teman-teman ya. Cuma teman-teman harus hati-hati aja, harus waspada aja. Nah, lalu gimana bang cara menanggapi debt collector lapangan Kredipo? Nah, sebenarnya gampang-gampang susah teman-teman ya. Jadi intinya kuatin mental aja. Itu yang paling pertama. Ya, jangan sampai kalian takut, jangan sampai kalian ngedown dan panik gitu. Apabila mental kalian sudah ngedown, ya, untuk menghadapi DC lapangan itu, ya kalian bakalan kedoktrin gitu ya. Jadi pola pikir kalian itu seakan-akan ke debt collector lapangan Krediponya sendiri gitu. Padahal ya ini penting banget buat kalian ya. Mungkin ini salah satu saran apabila kalian dihadapkan oleh debt collector lapangan Kredipo, ya udah hadapin aja. Ya. Kalian temuin ya, kalian jangan kabur, kalian ngomong, jawab jujur ya. Kalau kalian gak ada uang atau kalian belum ada dananya, ya ngomong saja. Pak, saya belum ada dananya untuk melunasi hutang. Gitu. Ya ngomong gitu aja, ya apa adanya dan jawab jujur. Dan intinya adalah jangan sampai kalian takut, teman-teman. Ya. Nah, apabila debt collector lapangan Kredipo itu berbuat arogan atau semena-mena, misalkan ya ke kalian, ya kalian laporkan aja ke pihak yang berwajib. Atau kalian teriakin maling aja gitu. Ini sudah ada sesuai ya, sudah ada takaran dari aturan otoritas jasa keuangan bahwa setiap penagihan DC lapangan itu tidak boleh lagi adanya kekerasan, ya, atau intimidasi lah. Semacam itu tidak dibenarkan, teman-teman. Jadi kalian jangan takut. Apabila kalian belum ada uang, ya ngomong gak ada uang. Simpel, teman-teman ya. Nah, itu menurut pengalaman pribadi gue, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih dari 5 kali atau 10 kali disamperin DC lapangan Kredipo, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing lagi, kita berdiskusi lagi ya gimana caranya supaya teman-teman kita yang mungkin mau gagal bayar karena belum ada dana atau belum ada uang, apabila menonton video ini ya sudah jadi kuat mental gitu. Ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi intinya sekali lagi gue katakan jangan takut dan jangan panik dan cemas ya. Bila kalian belum ada uang, yang ngomong belum ada uang, ya jangan sampai kalian gali lubang tutup lubang. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi ya. Gue sering mengatakan bahwa teman-teman itu hindarilah gali lubang tutup lubang. Ya, karena itu nggak akan menyelesaikan masalah kalian gitu. Itu bakal menambah masalah kalian. Sekarang logikanya begini, teman-teman ya. Kalian itu meminjam di aplikasi Kredipo dengan nilai total tagihan 1 juta. Misalkan ini ya. Kalian belum ada dananya. Ya. Sedangkan dari pihak DC lapangan Kredipo itu kan gencar meneror kalian. Nah, gimana caranya nih supaya membayar gitu? Akhirnya kalian meminjam di aplikasi pinjaman online lain yang ada DC lapangannya gitu. Kredipo ditutup, akhirnya kan pinjol yang lain kan masih punya sangkutan lagi gitu. Begitu aja terus ya, nggak ada habisnya. Ya, sekali lagi gue katakan teman-teman jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kalau kalian belum ada dananya, udah galbay aja. Oke? Ya mungkin segitu aja ya video kali ini mengenai resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi Kredipo. Salah satunya itu ya, adanya DC lapangan. Mungkin segitu aja ya video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman.
ambil sisi positifnya ya, dan hilangkan sisi negatifnya. Thanks for watching ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Salam galbay.